experience saya untuk pemakaian mobil Honda Mobilio SCVT tahun 2017. Inilah tapi yang jadi kelemahan dari Mobilio, apakah bandel atau rewel nggak sih, dan juga gimana biaya perawatannya mahal nggak. Sekarang setelah ganti udah oke lagi, udah nggak masalah. Untuk bensinnya nih, untuk biaya pajaknya berapa? Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kemarin kita udah ngebahas tentang owning experience tentang mobil Toyota Fortuner yang saya milikin sendiri ya. Itu yang Toyota Fortuner Tipe G tahun 2007 luxury yang bensin. Nah sekarang karena banyak juga yang minta untuk owning experience mobil Honda Mobilio, kali ini makanya kita bakal ngebahas tentang gimana sih pengalaman atau owning experience selama saya pakai mobil Honda Mobilio SCVT tahun 2007 otomatis. Jadi teman-teman, mobil ini saya beli pada tahun 2017 akhir ya, yang dimana pada tahun itu kan modelnya udah berubah, dia udah ganteng, udah facelift wajahnya ya. Dia lampu depannya udah bener-bener futuristik, beda dengan Mobilio yang tipe sebelumnya, dia masih bulat-bulat ya, belum kayak gini. Nah ini karena saya waktu itu dulu tahun 2017 adalah mobil pertama yang saya beli sendiri ya. Nah waktu dulu saya belinya belum cash, nyicil, karena kan masih belum ngerti juga ya gimana baik buruknya nyicil. Cuman kita nyicilnya tetap sih nggak ke bank konvensional, tapi kita nyicilnya ke bank syariah ya. Nah cuman ini pengalamannya buat teman-teman, saya cerita baiknya kalau beli mobil itu atau beli apapun jangan nyicil-nyicil deh, mendingan beli cash aja, karena kita rugi. Karena kalau misalnya kita nyicil itu harganya sekian jadi sekian, jauh lebih mahal. Dan yang paling aneh, sempat tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya saya pernah mau ngelunasin mobil ini. Nah saya kontak ke bank syariahnya itu, ke marketingnya. Begitu saya mau lunasin tuh mereka kayak ogah-ogahan, kayak nggak mau dilunasin, aneh banget. Dan terus yang paling anehnya itu begitu saya mau lunasin, yang saya hitung-hitungan, secara hitungan saya itu harusnya pinjaman pokoknya udah tinggal sedikit lagi, tapi dia malah bilang masih sekian. Makanya aneh, orang-orang lain kan kalau misalkan kita punya utang mau dilunasin senang, ini dia malah kayak nggak mau dilunasin. Jadi sampai sekarang ini statusnya ini masih belum lunas ya, masih cicil tiap bulannya ya. Tapi nanti deh saya coba kontak lagi orang banknya, mudah-mudahan udah mengerti dia ya. Nah setelah saya beli mobil Honda Mobilio ini, alhamdulillah rezekinya lumayan bagus ya. Jadi setelah saya beli mobil ini tuh saya bisa beli mobil lainnya dengan cash. Nah karena kita udah ada beberapa mobil baru yang lainnya, akhirnya mobil ini juga saya sewain, saya rentalin. Tapi kita rentalinnya ini benar-benar apik ya, karena kita nggak mau lepas kunci, kita pakai supir kita sendiri. Dan untuk mobil ini saya kasih pegangan untuk driver saya yang udah berumur, namanya si Pak Maman ya. Itu orangnya baik banget dan apik, makanya mobilnya sampai sekarang meskipun dilentarin dia masih bagus banget, istimewa banget, dan juga benar-benar terawat dan terjaga. Dan kilometernya pun nggak terlalu besar karena dia untuk rentalnya jarang-jarang juga dan hanya untuk di kota Bandung aja. Jadi ini masih kecil banget kilometernya, meskipun dia tahun 2017 dia masih 20.000 km ya. Jarang banget untuk mobil tahun 2017 yang masih kilometernya segitu. Nah makanya untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita bahas gimana sih owning experience saya untuk pemakaian mobil Honda Mobilio SCVT tahun 2017. Yang dimana sekarang ini adalah usianya udah sekitar mau 3 tahun ya, atau 2,5 tahun. Tapi sebelum mulai, tolong bantu dulu subscribe channel saya Indra, supaya saya terus bisa semangat untuk berbagi info-info penting kepada teman-teman semua, dan terus berbagi info-info yang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah jadi guys, untuk mobil ini kita lihat sendiri yuk, udah diapain aja sama saya. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini kondisi mobilnya dari mulai eksteriornya benar-benar masih apik banget, mulus banget, nggak ada yang pernah saya apa-apain, dan ini masih semuanya asli full orisinil ya. Dan mobil ini aja belum pernah nabrak ya, cuman nabrak kecil aja, itu pun gara-gara yang nabraknya si driver saya tadi, si Pak Maman ya. Nah ini makanya ini kita cuman bumper aja yang pernah dicet. Ya wajar lah kalau bumper, semua orang pasti bakal udah pernah nabrak ya. Nah tapi untuk semuanya overall belum pernah ada yang diganti-ganti. Ini bisa teman-teman lihat sini ya. Nah ini untuk yang Mobilio ini yang saya senang, di tahun 2017 dia udah facelift, udah ada LED-nya ya. Nah untuk ban juga ini kita dari awal beli sampai sekarang belum diganti-ganti ya guys, dan masih lumayan bagus ya. Ya karena pakainya kan ini kita apik ya, nggak pernah kebut-kebutan juga, dan selalu di jalan yang bagus ya. Serang sini ke bagian samping juga ini masih benar-benar mulus, paling ini ada sedikit nih, ada sedikit cacat aja, tapi ini wajar lah, spion. Nah di belakang juga masih bagus juga, ban belakang juga masih oke. Nah sama di bagian belakang juga dia itu pernah dicat sekali, tapi ya wajar lah bumper ya. Nah ini cuma kayak begini aja, udah mulus lagi. Nah ini paling sedikit nih, ini juga sama gara-gara driver yang bawahnya lagi itu. Tapi ya overall kondisi mobilnya benar-benar masih istimewa banget. Untuk bagian eksteriornya nggak saya tambahin apa-apa. Kita bahas dikit yuk tentang gimana sih pengalaman saya pakai Mobilio ini. Nah ini kalau
selama saya pakai Mobilio ini, dia itu kan mobilnya ini 7 seat car. Nah, jadi dia bisa 7 orang, depan 2, belakang 3 dewasa ya, belakang bisa juga orang dewasa 2 biji, 2 orang maksudnya. Nah, kalau anak-anak bisa 3 orang. Ya ini lumayan cukup lega ya. Jadi untuk kelas 7 seat car-nya dia nggak maksa. Ada beberapa mobil lainnya yang saya pernah review juga buat teman-teman, dia itu 7 seat car tapi maksa karena di bagian paling belakangnya jok ketiga ini buat yang duduk di belakang benar-benar sakit ya nyiksa ya. Ya ini sih asal bagian tengahnya kita mau berbagi ya nggak terlalu sempit juga untuk Mobilio. Jadi overall ini masih oke buat bawa keluarga besar ya. Buat yang baru nikah ya apalagi udah oke banget. Nah terus ini juga yang bagian saya seneng Mobilio itu bagasinya ya guys, dia itu meskipun dia dibuka ini masih cukup lega. Ini kalau teman-teman pengen lihat ya, ini saya bisa duduk sini kan ya. Ya ini bisa bawa stroller juga buat yang punya bayi, 1 biji bisa ya. Kalau yang kecil-kecil stroller bisa 2 biji juga. Nah terus bisa bawa koper juga banyak. Nah kalau mau dilipat juga nggak sulit ya, simpel banget, tinggal di kayak gini. Nah dia gini, dua-duanya tapi ya. Nah ini tinggal tarik ke atas, udah gitu aja. Nah inilah tapi yang jadi kelemahan dari Mobilio. Kenapa? Jadi dia tuh kalau misalkan mau ngelipat bagasi, ini emang sih ada cukup luas ya, cuman dia agak kurang fleksibel karena kalau kayak saya yang punya kemarin Fortuner kan dia kalau melipat bagasi itu di sebelah ya, bisa di sebelah dipakai, sebelah lagi bisa untuk di penumpangnya ya. Nah kalau ini nggak bisa, dia harus dua-duanya, nggak bisa dilipat. Nah ini kelemahannya Mobilio ya. Nah terus saya juga punya mobil Jazz kan ya, itu kalau bagasinya itu keunggulannya dia bisa masuk ke dalam. Kalau dia tuh kayak gini, jadi ada ruang yang terpakai yang idle ya, yang sayang. Itu aja sih satu kalau Mobilio untuk bagian bagasinya. Overall nih oke, nggak masalah ya. Terus ini juga ada banyak penyimpanan juga untuk toolkitnya, jadi bisa rapi mobil kita kalau mau naruh kanebo di situ bisa ada ya. Nah guys, sedikit aja saya mau sharing sama teman-teman semua. Jadi untuk Mobilio SCVT ini kan tipe yang agak lumayan ya, udah mau sampai yang paling tinggi ya. Kan dia itu yang lagi tahun 2017 sampai sekarang itu ada berapa tipe yang dikeluarin sama Honda. Nah tipe yang paling rendah itu adalah tipe S ya, itu yang standar. Nah yang kedua itu setelah tipe S ada tipe yang manual, itu di bawahnya ini, dan setelah itu baru yang ini SCVT, dan terakhir di RS yang paling tinggi. Nah ini lagi dulu saya beli itu harganya 236 juta ya, kalau salah sih sekitar 210 juta. Nah inilah saya yang mau sharing ke teman-teman. Ini bedanya untuk tipe SCVT, dia itu udah ada chrome di sini. Kalau tipe manual dia nggak ada. Dan tipe yang Mobilio tahun dulu juga yang masih model zaman dulu itu dia nggak ada chrome-nya di sini. Kalau depan kan jelas udah nggak saya ceritain lagi ya. Beda jauh lah, dari mulai lampunya udah ada LED-nya, udah keren desainnya. Cuma kalau bagian belakang dia untuk yang SCVT dan RS dia di sini ada bedanya. Nah untuk yang RS perbedaannya apa? Bedanya itu udah kita bahas juga ya di video yang saya udah bikinin, yang judulnya perbedaan antara mobil Honda Mobilio SCVT dan juga Honda Mobilio RS. Nah kalau yang mau nonton linknya ada di atas ini ya guys ya. Yuk kita lihat yang ini yuk, interiornya. Nah ini guys, untuk interior ya karena Mobilio ini mobil yang kelas yang bukan premium ya, dalamnya dia biasa teman, menurut saya ini udah cukup mewah ya untuk kelas yang seperti ini. Nih teman-teman bisa lihat, dia itu udah dapat head unitnya udah oke juga ya, udah pakai yang digital ya kalau yang tipe SCVT ini, dan juga udah dapat kamera mundur untuk yang SCVT. Kalau yang manual sih belum ya. Nah terus ini cantik ya, desainnya buat SCVT itu beige kayak mobil-mobil yang mewah yang mahal. Cuman kelemahannya kalau beige itu ya cepet kotor itu. Nah makanya nih kalau teman-teman punya anak, baiknya ini kalau joknya dilepasin aja lagi. Kalau saya kan lagi kemarin emang cuek orangnya ya, jadi emang karena jarang pakai juga udah dibiarin aja. Hasilnya jadi agak sedikit kotor kalau yang warna beige ini, meskipun ya kita gampang sih kalau mau bersihin tinggal ke salon doang ya udah bisa bersih lagi. Cuman ya kalau saran saya dibungkus aja. Nah kalau yang RS ini kan warnanya joknya hitam ya, itu meskipun dia lebih elegan ini kalau menurut saya karena dia beige, tapi dia lebih bisa terawat untuk pemeliharaannya karena gampang, apalagi kalau mau dirental-rentalin warna hitam pas banget. Dan kalau pengalaman saya pakai Mobilio, kalau saya nyetir ini cukup nyaman juga. Dia itu bener-bener empuk banget suspensinya, kaki-kakinya, dan juga setirnya juga bener ringan. Itu ciri khas Honda ya, karena mobil Honda itu yang teringan yang saya pernah nyobain dibandingkan Toyota dengan Mitsubishi ya. Honda yang paling juara untuk setirnya ya. Nah terus cuman ini kelemahannya itu untuk Mobilio dia nggak ada, di sebelah sini nggak ada console box, nggak ada armrest, jadi sedikit agak pegal kalau perginya agak jauh ya. Beda sama mobil-mobil yang sekelas dia itu yang ada console boxnya adalah, kalau nggak salah tuh Expander ya. Saya dulu pernah nyoba Expander, pernah mau ditawarin Expander ya. Untuk yang tipe yang tertingginya itu Expander Ultimate ya. Nah di sini juga kita nyaman juga ya, udah ada
kacanya udah otomatis juga ya. Secara tampilan ini udah cukup lumayan futuristik dan juga nyaman ya untuk di tahunnya. Paling kurangannya itu dia nggak ada kaca ya ini di sini. Kalau sebelah sini sih udah ada kaca juga, udah enak lah ya. Jadi untuk pengalaman berkendara di depan lumayan cukup oke. Nah kalau di belakang juga lumayan nih, lumayan cukup lega. Ini saya ada pasang TV tambahan untuk di sini di Mobilio ini, cuman warnanya nggak sama ya. Kita belum pasang jok kulitnya karena belum sempat juga ada waktunya. Nah kita lihat ke jok belakang yuk, yang di tengah-tengah, pengalaman kita kayak gimana. Nah ini kalau kita di belakang ya lumayan nyaman juga sih, agak lega juga. Ini kan kalau saya pakai driver duduknya kadang-kadang di belakang karena apalagi kita ada TV ya sambil istirahat. Dan kita itu kalau di Mobilio nggak capek karena kakinya bisa sonjorang ke tengah ya. Dan juga ada banyak cup holdernya juga di sini, ada 1 ya, ada 2 di sini. Jadi kalau buat sambil santai kita bawa kopi itu bisa kita nikmatin. Cuman ya lagi-lagi kelemahannya dia nggak ada armrest juga di tengahnya. Jadi kalau kita mau nyantai itu agak sulit ya. Nah terus ya AC dia ada di sini ya. Jadi kita juga bisa nyaman di belakang karena ada dilengkapin sama AC. Kalau yang kepanasan bisa dinyalain ya. Nah untuk yang belakang ya emang kalau untuk orang dewasa agak sempit sih, saya akuin ya terus terang. Ini yang depannya masih majuin dulu. Nah masih agak maju dulu, jangan egois lah. Yang depan juga supir ya disesuaikan lah kondisinya ya. Jadi dia meskipun sempit di belakang dia masih bisa dikondisikan untuk bisa lebih lega karena bisa dimaju mundur ya di bagian jok tengahnya. Nah guys, sekarang saya mau cerita gimana sih pengalamannya selama saya pakai mobil ini terkait dengan masalah mobil ini pakai bandel atau rewel nggak sih, dan juga gimana biaya perawatannya mahal nggak. Nah ini selama saya beli ini alhamdulillah nggak pernah ada masalah yang agak-agak parah ya atau berat. Ini semuanya masih mobil normal lah ya. Kita perawatan juga masih cuma untuk servis rutin aja, yang dimana biaya perawatannya murah, itu cuma sekitar 1-2 jutaan ya untuk kalau kita mau servis rutinnya. Nah dulu paling pernah ada pergantian itu cuman lagi awal tuh aneh, itu sekitar saya mau masih servis kedua itu kalau nggak salah. Jadi lampu belakang itu yang lampu stop lampnya tiba-tiba mati ya, tapi itu murah sih, ganti bohlam paling cuma 30.000 tuh kalau nggak salah. Nah terus selama ini sih nggak pernah ada kerusakan apa-apa ya. Paling ini lampu nih, ini lampu dia masih hidup ya. Nah cuman yang depan udah mati atau kenapa. Ini nanti kita perbaikin, tapi itu sih nggak akan mungkin mahal, paling diganti bohlamnya doang kan ya. Nah ini dulu pernah sekali kita ganti aki, tapi kan itu wajar karena emang ada umurnya, udah 2 tahun juga. Cuma itu juga ganti aki cepet karena mungkin lagi dulu sempat anak saya nyalain TV di mobil ya, tapi mobilnya lupa nggak dinyalain ya, akhirnya si akinya soak ya, mati. Nah dari situlah mulai ada masalah. Jadi untuk Mobilio ini dia akinya aki basah ya, yang dipakai dari bawa pabriknya. Nah itu kita udah ganti juga aki mobil pas pada saat umur mobil ini sekitar 2 tahunan ya, 2 tahunan lebih. Nah sekarang setelah ganti udah oke lagi, udah gak masalah. Dan akinya murah juga karena akinya nggak terlalu besar ya, pakai yang kecil. Jadi guys, selama saya beli itu emang bener-bener mobil ini bandel dan bener-bener bisa jadi pilihan buat teman-teman yang mau memilih mobil yang nggak ribet dan juga pengen hidupnya tenang, nyaman ya. Karena kenapa tenang nyaman? Karena pertama dari dia murah juga, dan dia juga mobilnya bener-bener bandel. Selama si pengalaman ini nggak pernah ada rusak apa-apa, dan dia juga bener-bener pas buat mobil keluarga family car karena dia bisa angkut orang banyak, bisa 7 seat car ya. Makanya bener-bener jadi pilihan lah buat teman-teman semua, dan bener-bener nyaman juga ya. Untuk sekelas ini menurut saya ini yang paling ternyaman ya dibandingin dengan mobil Avanza yang sekelasnya. Saya pernah juga nyobain Expander kan dulu, pernah dibawa ke rumah mobilnya. Itu menurut saya lebih keras Mitsubishi ya sifatnya dibandingin dengan Honda. Dari si kaki-kakinya lebih empuk, Honda lebih nyaman. Jadi lebih nggak capek kalau pakai Mobilio ini. Dan juga untuk bensinnya ini bener-bener juara lah Mobilio ini. Ini merupakan mobil yang salah satu teririt di Indonesia abad ini. Ini kalau misalkan kita di jalan yang kosong ya, paling bisa 120, 122 ya. Kalau di dalam kota 113. Jadi bener-bener nggak nyiksa kantong teman-teman semua. Jadi bener-bener mobil ini rekomendasi buat teman-teman semua. Jangan takut untuk perawatannya, dan juga biaya bensinnya juga nggak mahal juga. Nah ini saya mau tunjukin teman-teman untuk biaya pajaknya berapa. Ini saya keluarin ya buat teman-teman. Buat teman-teman semua. Nah ini pajaknya juga nggak terlalu mahal ya. Ini itu tahun 2017 cuman 3,2 juta. Lihat ya. Oke guys, untuk biaya-biaya udah kita sampein, juga untuk pajak berapa kita sampein. Sekarang kita cobain mobilnya yuk sambil kita jalan. Nah sekarang kita mau coba nyalain mobilnya. Nah untuk kuncinya kayak gini ya, masih kayak gini kunci biasa. Karena yang keyless itu mulainya di tahun 2018 yang RS. Oke kita nyalain. Nah ini kayak gini teman-teman tampilannya. Kalau kita nyalain mobilnya, dia warna biru misalnya. Kalau yang SCVT, kalau yang RS itu warna merah. Nah kayak gini tampilan head unitnya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri nih, lihat.
kilometernya masih 20.000. Jarang banget kan buat tahun segini 2017. Ini bener-bener masih kerawat banget ya mobilnya, masih oke, masih nyaman juga. Untuk mesin kita nyalain, suaranya juga halus ya. Dan untuk AC-nya dia udah digital, cuman belum auto climate control. Nah kalau kita nyalain, AC-nya juga lumayan sejuk juga. Nah ini sekarang kita lihat ini head unitnya, kayak gini tampilannya. Dia udah bisa DVD, udah bisa radio, udah pasti lah ya radio. Terus ada kamera mundur juga, tuh ada kamera mundur. Nah cuma kalau kamera depan dia nggak ada ya, harus masang lagi tambahannya. Dan ini juga kalau kita mau masang USB di sini ada nih bawaannya dari sini, dari si Mobilionya. Nah ini yang saya senang juga di Mobilio karena dia itu rapih. Kalau mobil lain kan kalau kita masang USB dia di sini nongol agak panjang-panjang gitu, agak kurang bagus lah ya. Nah kalau Mobilio itu bagus tersembunyi di sini. Kalau mau pakai yang langsung bawaan dari mobilnya, tapi kalau mau langsung dari sini juga bisa nih. Kalau teman-teman pakai ada USB tambahan juga. Jadi ya banyak choice lah, banyak pilihan. Nah untuk head unit dia pakai Kenwood yang aslinya. Nah ini sekarang kita sambil jalanin ya. Ini bener-bener pas nih untuk mobilnya itu. Dan untuk yang sudah facelift ini beda sama yang tipe yang sebelumnya yang masih model yang pertama ya. Dia joknya agak keras dan juga dia masih pocong nih ya. Gak enak lah yang awalnya. Kalau ini dia udah adjustable ya untuk si headnya. Udah enak lah. Nah sekarang kita cobain maju mobilnya. Nah ini bener-bener nyaman ya, halus banget mobilnya itu, dan juga keras empuk juga kaki-kakinya, dan setirnya nyaman juga. Jadi teman-teman buat yang mau beli Mobilio jangan khawatir, pokoknya mobilnya mobil yang aman, gak ngerepotin juga. Dan kalau bicara masalah tenaga, ini mobilnya tenaganya lumayan cukup gede juga ya. Kita udah cobain juga dulu pernah untuk tes uji kecepatannya ya, lumayan lah untuk overall ya, oke banget ya. Paling gitu sekian teman-teman ya owning experience kita untuk di mobil Honda Mobilio. Nanti kita berikutnya bakal bikin lagi owning experience mobil yang lainnya ya. Oke guys, makasih ya, stay tune terus di channel saya Indra. Sampai ketemu, jangan lupa subscribe, see you.